Tapi banyak orang yang bilang bahwa pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Jujur ya, aku tuh orang yang paling bingung ketika ditanyain hobi. Halo, selamat Siang, selamat sore, Oke. selamat malam, selamat pagi, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan. Kebetulan di sini lagi hujan, Lagi masih hujan. hujan. Hmm, Dan saat ini itu kita sedang ada edaran dari pemerintah untuk untuk diam di rumah. diam di rumah. Lebih baik diam di rumah. Benar sekali, karena ada virus apa tuh? Virus corona Virus corona. Semoga kita tidak tidak tertular ya. tertular lah. Karena sebenarnya hari ini aku deg-degan sekali ketemu kamu. Tidak dong. Dan kita nggak boleh salaman dan kita harus jaga jarak ya. Harus jaga jarak Oke, jadi kita bikin ini tuh jaga jaraknya jauh banget kan? jauh banget. Berapa meter nih? Sekitar 12 cm. Oke. Jadi ketika kita ditugaskan untuk berdiam diri di rumah, biasanya ada beberapa orang yang bingung, ya nggak sih? Bener juga sih, ada yang bingung ngapain gitu, gabut juga kan. Kamu diam di ngapain tuh rumah. selama di rumah tuh? Biasanya selama di rumah nonton TV, Nonton film nonton kali gitu film ya? kayak gitulah. Paling gitar-gitar nggak jelas kayak gitu. Bener. Kalau untuk orang yang memang senang di rumah tuh, itu suatu kehappyan yang sendiri. Kehappyan tersendiri loh. Apalagi untuk aku yang emang orangnya rumahan banget. Orang rumahan banget. Iya serius, orang rumahan banget. Dimana yang pulang itu sesuatu yang ya ampun, itu liburan banget itu diam di rumah itu. Jadi happy Emang- banget ketika disuruh diam di rumah tuh udah, oh pemerintah bagus banget. Tapi Bagus. bukan berarti ada virus corona jadi itu menjadi sesuatu yang bagus ya. Enggak, Enggak gitu. Berarti harus produktif. harus produktif. Contoh produktif tuh adalah seperti kita. Kita produktif nggak sih ini? Enggak Mungkin juga ya. enggak juga sih. Siapa yang mau dengar gitu kan. Ya kita sendiri lah Kita ya. sendiri. Kita sendiri nggak apa-apa. Dan kita nanti mungkin maksa temen keluarga untuk dengerin gitu Buat kali ya. dengerin. Ayo Iya, dengerin. bener. Dengan secara terpaksa. Tapi bisa juga bagi teman-teman aku gitu ya, yang misalkan mereka punya hobi yang misalnya hobinya yang Apa? Nulis. nulis, bener. Nulis. Dia hobi nulis. Kalau misalnya musisi nih hobi bikin lagu nih, lagu. kan pas banget Pas nih kan momen dimana dia lagi di rumah gitu. Ngomong-ngomong, hobi Encep apa nih? Biasanya kalau hobi Incep ya, biasanya kalau misalkan untuk di luar biasanya paling bikin video kayak gitu untuk di luar ya. Oke. Kalau untuk di dalam rumah kayaknya main musik sih paling itu udah paling yes. Udah paling bisa menenangkan hati gitu ya. Bener. Karena kita bisa memanfaatkan waktu gitu ketika di rumah dengan mengerjakan hobi-hobi kita yang memang bisa dikerjakan di rumah, ya nggak Iya sih? benar. Kalau misalkan kita punya hobi terus apalagi sekarang ya lagi musim-musimnya virus gitu, lebih enak gitu dan lebih produktif juga gitu diam di rumah, lebih banyak waktu juga gitu. Iya nggak sih? benar banget. Tapi ketika hobinya memang bisa dikerjakan di rumah. Berbeda kalau misalnya hobinya apa tuh ya? Apa? Hobinya silaturahmi, ada nggak sih orang yang hobinya silaturahmi? Hah? Ada kali ya? Ada mungkin Ada yang mungkin ada. ya. Jadi hobinya silaturahmi, ketemu orang-orang. ketemu orang-orang. Gitu. Minta makan. Bukan silaturahmi itu mah. Oh, bukan ya. Ngemis kali ya. Ngemis kayaknya. Contohnya kayak Teh Ica kemarin ya ke rumah Jab kan minta makan kan. Mohon maaf, siapa gimana? Kalau yang gimana tuh ya, kalau yang hobinya main basket gitu nggak ada. Dia mungkin bisa main basket di rumah untuk mereka yang memang rumahnya bagus, luas dan ada Luas. lapang basketnya gitu. Ya rumah-rumah sultan gitu lah ya. Rumah Sultan. Tapi untuk kita yang memang hobi basket dan kita nggak punya ruang untuk itu, kita bisa download permainan ya. Bener bisa download permainan basket. Bener juga. Buat apa teknologi nggak digunain gitu? Bener. Tapi ya maksudnya usahakan untuk kita memiliki hobi yang memang setidaknya lah bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu. Ketika memang nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kita juga nggak boleh sampai hobi kita menyengsarakan diri kita sendiri gitu. Iya benar. Ngomong-ngomong hobi, hobi Teh Ica apa tuh? Hobi Teh Ica tuh? Jujur ya, aku tuh orang yang paling bingung ketika ditanyain hobi. Kenapa bingung? Hobi aku apa ya?
Kok nanya gitu? Kok ditentuin sama orang lain? Mau ditentuin gitu sama Anjab gitu hobinya? Coba kira-kira apa nih hobinya nih? Ya kayaknya hobinya kalau ini dilihat-lihat sih apa ya? Ngomelin orang. Itu lebih ke hobi atau apa ya? Kayaknya kalau kayak hobi gitu sih ya? kayaknya kalau udah jadi kebiasaan kan udah jadi hobi sih kayaknya. Enggak tahu sih. Aku tuh orang yang bingung dan nggak tahu. Kok nggak tahu? Nggak tahu hobi aku apa ya. Tapi gini deh, hobi itu apa sih? Hobi itu biasanya kesukaan. Maksudnya kesukaan yang secara tidak langsung kita tuh pengen terus gitu. Pengen terus ngelakuin itu gitu. Oke, berarti hobi aku makan. Tapi kok nggak gede-gede? Oh iya juga sih ya. Oh berarti boleh aku bilang hobi aku makan, tidur, terus Enak banget tuh. rebahan gitu. Hobinya enak banget. Kan sesuatu yang apa tadi bilangnya ya mungkin aku bilang hobiku makan, tidur, rebahan, nyantai, menghirup udara segar. Hobi rebahan. Oh, ada. Karena Ada bingung hobi gitu rebahan. hobi apa ya, kayak misalnya orang hobi di musik. Aku tuh bukan hobi tapi penikmat Penikmat. musik. Hobi olahraga ya enggak juga sih, sebutuhnya aku aja. Aku butuh olahraga ya olahraga gitu, nggak nyampe kayak orang-orang yang misalnya dijadikan hobi atau kayak rutinitas yang bagus gitu. Aku nggak belum ke situ. Hobi Tapi- baca juga. Aku baca ketika mood aku mau baca gitu, ketika nggak mau ya enggak gitu. Jadi musiman gitu ya. Musiman. Hmm. Hobi nulis Nulis musiman juga. terus apa lagi apa ya? tuh ya? Makan udah paling bener makan. Nah, makanya hobi aku tuh paling makan. Tapi itu Makan. hobi itu bisa jadi ini loh. Ketika kita melamar pekerjaan atau mengisi CV gitu. Itu hobi di situ biasanya suka dicantumin kan. suka dicantumin. Dan itu salah satu isian yang memang aku nggak bisa ngisinya karena nggak tahu apa. Terus kalau misalkan di CV hobinya apa di CV? Standar lah, biar kayak orang-orang normal membaca dan menulis. Sangat standar Iya, sekali. standar banget karena udah mentok hobinya apa, karena ya udah standar membaca menulis udah selesai, karena mungkin setiap orang pastilah membaca dan menulis. Kalau misalnya hobi apa bermain musik, nanti ketika dites nggak bisa kan bingung. Hobi apa membaca dan menulis, ketika dites ya udah tinggal baca. Kalau Ya, tinggal Encep, nulis. Encep nggak suka baca sih. Kalau kan katanya tadi standar lah orang-orang. Standar. Karena meskipun kita nggak baca sesuatu yang kayak buku, kita kan bisa baca Baca apa? WhatsApp, Itu bukan baca. baca komenan orang. Wah, itu sangat menambah sekali. Itu baca loh. Sangat menambah kosakata sekali. Itu termasuk membaca. Jadi oke lah, standar hobi membaca dan menulis gitu. Menulis chat WhatsApp. Iya, menulis pesan gitu kan. Sangat produktif sekali Iya, Anda. bener karena ya itu tadi. Mungkin di luar sana teman-teman yang lain mungkin ada nggak sih kayak aku gitu, bingung hobinya apa? Gak tahu, Apa cuma aku baru sendiri? nemu juga Masa gitu. sih? Baru nemu. Tapi kayaknya aku pasti punya teman-teman aku yang merasakan seperti ini. Kayaknya kan itu minoritas ya, yang gak punya hobi itu minoritas. Mending kumpul sama yang orang-orang yang gak punya hobi. Oh yaudah kalau gitu saya pamit ya Pak ya. Jadi kan kalau minoritas dikumpulin lama-lama kan jadi banyak. Nah kita Jadi bikin hobi tuh. mayoritas kan. Nah itu kan jadi hobinya mencari hobi. Oke, gitu. jadi kalau teman-teman yang emang sama kayak aku boleh nih ya Nih hubungin di nomor di bawah ini. 08. bener karena emang hobi itu aku bingung juga sih. Hobi itu menurut aku nih ya, hobi itu adalah sesuatu yang ingin kita lakukan tetapi tidak semua orang menyukainya. Hobi itu dicari apa? Udah melekat dari diri kita sendiri. Menurut aku itu naluriah kali ya. Ya nggak sih? Keinginan, tapi bisa juga dicari sih, bisa juga diarahkan, mungkin bukan dicari, diarahkan gitu. Mungkin. Tapi mungkin ketika ada orang yang mengarahkan aku, mungkin aku nanti siapa tahu hobi aku adalah menyanyi. Wah, Mau denger nggak? mending jangan, gak usah. Bisa jadi, tapi bisa jadi dan bukan bisa jadi juga. Banyak hobi yang menjadikan itu profesi. Banyak, nggak Iya sedikit banyak Dan sekali. bisa jadi juga ketika aku bilang hobi aku makan, aku bisa jadi itu tuh menjadikan suatu profesi. Tapi kalau untuk Encep pribadi ya, kalau misalkan hobi jadi profesi, itu udah bukan jadi hobi lagi gitu. Itu jadi apa tuh berarti? Itu udah jadi Profesi pekerjaan, aja? udah profesi aja gitu. Kalau misalkan kayak Encep dulu tuh hobi Encep tuh kayak moto gitu, kayak gitu. Moto itu udah hobi gitu.
Tapi ketika udah merambah ke pekerjaan itu, kalau menurut Encep ya, itu bukan hobi lagi gitu. Karena terlalu sering gitu. Dan ketika itu udah jadi pekerjaan, itu tanggung jawabnya lebih besar dari hobi, ya nggak sih? bener. Karena ketika hobi itu tergantung mood kita. Tapi Bener. ketika sudah jadi pekerjaan kita nggak bisa tuh Gak bisa. sembarangan muter, karena ada sesuatu hak dan kewajiban gitu. Hak mereka mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan dan gitu kan. kewajiban kita memberikan itu, dan hak kita juga kan biasanya kalau udah jadi pekerjaan itu pasti ada royalti gitu. Tapi banyak orang yang bilang bahwa pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Bener nggak tuh? Karena aku nggak tahu tuh. Kayaknya pernah nggak mikir di TV gitu, orang yang jalan-jalan tapi dibayar gitu kan. Enak banget gitu, kan. Iya. Tapi kalau dengerin di interview mereka gitu, kita itu jalan-jalan tuh capek, tiap hari jalan-jalan, kita tuh butuh liburan. Itu menurut aku liburan loh. Tapi kata mereka yang sering libur, iya. udah jadi pekerjaan jadi capek kan. Berarti apapun itu, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Berlebihan berlibur juga nggak baik ya. Tidak baik. Bikin netizen iri ya. Iya. Iya nggak sih? Kata mereka gitu ya, sebelum mereka kerja gitu, kerja sambil liburan gitu kan. Itu tuh udah traveling tuh udah hobi gitu. Hobi mereka tuh traveling gitu. Tapi ketika tuh udah kok dibayar, bisa jadi bosen gitu ya? Jadi capek. Jadi capek kan? Udah tuntutan kan? Oh iya bener-bener. Berarti mereka melakukan itu tuh bukan karena atas dasar kehappyan dia, iya. tapi emang tuntutan orang dan mau tidak mau kita harus melakukan itu. Harus melakukan itu. Sedangkan kalau hobi kan kemauan dan secara kesadaran diri kan, diri kita kan. Berarti pekerjaan yang terbaik adalah hobi yang dibayar itu enggak juga? Enggak juga sih kalau menurut Encep ya. Enggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau hobi aku makan, aku bisa jadi presenter makan kali ya, dan aku kayaknya happy deh. Kayaknya sih. Apakah kita harus membuka YouTube untuk makan-makan gitu? Boleh juga tuh. Gitu, karena aku nggak ngerasain pekerjaan yang hobi yang dibayar gitu ya. Tapi mungkin bisa gini nggak sih, ketika misalnya Encep suka fotografer gitu, terus dijadikan dijadikan pekerjaan. Setiap hari tuh dapat pekerjaan moto. Pernah nggak sih ada di titik muak gitu melakukan itu? Pernah sekali, dan sempat untuk libur juga gitu. Maksudnya udah rehat dulu, nggak mau dulu. Padahal itu kan hobi, dulunya gitu. tuh hobi kan. Tapi kok sampai nggak mau dulu ngelakuin itu kan. Seseorang itu punya titik jenuh, titik capek, titik tapi jenuh. Setelah itu jadi masih tetap jadi hobi itu? Apa udah bener-bener dan udah deh cukup? Kalau untuk hepan ya, untuk hepan ya masih oke-oke aja. Masih hobi. Masih hobi. Tapi kalau untuk jadi pekerjaan mungkin direhat dulu kali gitu. Mungkin kalau untuk pekerjaan nggak dulu deh kayaknya gitu. Oke, benar. Jadi memang apapun itu harus sesuai tupoksinya gitu kali ya. Nah gitu. Berarti lebih ke bukan pekerjaan itu bukan hobi yang dibayar, tapi ketika hobi kita bisa dibayar ya oke. Tapi mungkin kalau untuk jadi pekerjaan kayaknya mendingan nyari yang lain gitu kali ya. Nyari yang lain dulu lah gitu. Karena ketika misalnya hobi kita jadikan pekerjaan, ketika itu tuh udah jadi pekerjaan kita nih, dan kita udah muak dan bosan, kita berarti mengalihkan itu nyari hobi yang lain. Nyari hobi yang lain gitu. Oh iya, benar. Dan biasanya yang Encep lakukan gitu ya, ya males nyari hobi lain gitu. Apalagi kayak aku mentok nggak tahu mau hobi apa gitu kali ya. Iya benar sekali. Tapi kalau Teh Ica gampang tertarik nggak sih? Gampang tertarik nggak? Misalkan orang lain suka nge-vlog gitu. Kan ada orang tuh yang hobinya nge-vlog gitu. Dan maksudnya ini nggak sih, ikut-ikutan nggak sih gitu kali ya? Kalau aku lebih ke pengen, lagi booming apa, kayaknya pengen deh. Tapi aku lebih ke sadar diri aja gitu. Lebih ke pesimis aja, aku bisa nggak ya gitu. Karena kalau untuk konten, misalnya untuk konten yang dilihat orang gitu, misalnya hobinya dilihat orang, aku kayak semacam lebih memikirkan ke gimana ya gitu. Kalau misalnya orang ngelihat yang nggak enak atau apa gitu. Kecuali kalau misalnya hobi kayak nulis kan, kalau misalnya nulis kan bisa untuk pribadi. Dan disimpan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk dipublish tuh kayak semacam pesimis duluan, enggak deh gitu, kayaknya enggak deh. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi mah ya oke-oke aja lah gitu kan. Oke aja gitu, kayak misalnya lagi musim apa nih gitu. Musim apa ya? Musim durian. Hobi. Dan salah satunya kayak podcast ini. Sekarang kan lagi banyak nih podcast lagi gitu. Banyak-banyaknya podcast. Ketika diajak gitu untuk podcast, sebenarnya pengen banget, cuma ada gimana ya gitu. Takut orang yang ngedengerinnya takut gini, lu apa sih, ngomong apa sih gitu, nggak jelas banget sih. Berarti masih itu juga ya, maksudnya masih ngedengerin orang lain.
Maksudnya? tingkat kepercayaan dirinya untuk itu, aku kayak nggak begitu ini deh. Karena itu tadi aku belum menemukan apa sih yang unggul dalam diri aku gitu. Apa sih yang hobi aku tuh apa sih yang bisa aku liatin ke orang gitu. Masa sih pas kecil apa? Pasti pernah punya hobi dong. Pas kecil apa gitu? Aku nggak tahu. Bahkan aku ketika kecil aku ngapain ya? Jadi OP warnet. itu pernah sih, tapi itu nggak hobi ya. Oh, nggak hobi. Itu tuntutan keluarga tepatnya dulu waktu SMP gitu. Bener. Kirain itu udah jadi hobi gitu. Enggak. Hobinya itu apapun itu yang dikasih uang mungkin jadi hobi kali ya kalau aku. Dikasih uang jadi hobi. Senang nih dikasih uang jadi hobi lah. Wah, mau yang hobi itu juga. Enggak gitu. Jangan. Terus ada juga yang ngomongin hobi aneh gitu kan. Ada yang kayak ngumpulin materai, hobinya. Itu bukan aneh, Bow. Itu unik. Oh iya, unik. Lebih ke unik berarti ya. Unik lah, unik. Ada yang ngumpulin mantan kayak Encep. Oh, tidak dong. Kalau itu mah aneh berarti maksudnya. Itu kelainan ya. Udah mau wabah gak sih itu? itu hobi-hobi unik itu aku tertarik sih. Maksudnya aku bukan tertarik, aku senang gitu sama mereka yang kok kepikiran ya gitu. Punya hobi-hobi kayak gitu. Itu aku salut sekali. Salut dan kenapa aku nggak gitu ya gitu. Nah, itu bisa dijadiin hobi tuh. Apa tuh? Kayak ketertarikan itu berarti hobinya. Aku cuma tertarik dan ngerasa wih dia keren, tapi untuk aku pribadi aku nggak deh gitu. Untuk itu mah hanya untuk apresiasi mereka aja nih. Kalian keren nih hobinya begini, tapi kalau aku kayaknya aku mah nggak deh, kayaknya nggak bisa gitu. Berarti susah juga ya nyari hobi apa berarti ya? Bagi aku, tapi bagi mereka mungkin apa yang mereka lakukan, apa yang mereka suka itu sama dengan hobi kan? Hobi ya. Dan aku mungkin hobinya udah yang paling benar itu. Udah ngomelin orang. Jangan kayak gitu, nanti dikira aku tukang ngomel loh. Ya ampun, aku tuh baik sekali. Jangan ngomong aja nggak pernah, kan pendiam. Ya ampun. Pendiam sekali Anda. Sangat pendiam sekali. Sangat terlihat kawan-kawan bahwa Teh Anissa ini sangat pendiam sekali. Coba aja ketemu. Ya Allah. Aku nggak mungkin ngomong, paling senyum gitu. Iya gitu. Cukup. Ya Allah. Menemukan hobi. Mungkin ada beberapa orang yang memang sulit menemukan hobi seperti aku, atau mereka sudah tahu hobi mereka apa dan tinggal mengembangkan kali. Tinggal mengembangkan itu. Karena hobi pun bisa dijadikan profesi. Iya, betul sekali. Tapi tetap sih Jep nggak setuju ya. Gak setuju kalau untuk dijadiin profesi. Ya maksudnya bisa lah. Bisa, tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang mungkin kan kita beda pendapat nih. Iya, bener-bener. Maksudnya beda kepala. Atau nanti kita cari orang yang dia pekerjaannya itu adalah hobi dia yang dari dulu kemudian dijadikan pekerjaan. Nanti kita nanya ya. Nanti kita tanya deh. Itu bagaimana sih versi dia yang melakukan itu gitu. Bener sekali. Bener. Terus di kita juga ada ngomongin hobi ya. Sedang hype-hypenya tuh hobi naik gunung. Oh iya bener, sekarang tuh naik gunung tuh udah jadi kayak tren. Bukan hobi loh. Udah kayak, gue harus naik gunung karena kalau gue naik gunung gue keren, gue bisa posting dan gue anak gunung. Oh iya, ada loh yang kayak gini kasusnya. Baru 1 kali naik gunung misalkan. Oh ini hobi gue. Oh iya bener. Mungkin juga gitu, bisa aja gitu di yang lain misalkan ngumpulin kursi misalnya. Oh ini hobi gue nih, ngumpulin kursi. Itu bisa jadi bisnis. Bisnis lah, properti. Tapi bisa aja benar kayak hobi itu, bisa aja dia ketika dia naik gunung dan dia menemukan bahwa memang benar itu hobi dia. Ataupun bisa aja dia ngikut aja. Yang penting ngetren lah gitu. Karena kan kemarin itu naik gunung tuh udah ngehit banget ya nggak sih? Iya benar. Orang rumahan aja bisa jadi naik gunung ketika lagi ngehit. Iya benar. Tapi aku nggak pernah. Ayo naik gunung siapa tahu jadi hobi kan? Kayaknya enggak deh. Nah gitu, kayaknya Teh Anissa tuh kayak gitu. Nggak mau mencoba dulu kayaknya. Karena nggak nemuin hobi tuh nggak mau nyoba dulu. Kayaknya kalau misalkan mau nyoba dulu, siapa tahu kan? Tapi tahu nggak kenapa nggak mau nyoba? Kenapa? Karena takut. Nggak usah takut. Aku orang yang terlalu apa takut gitu. Ketika naik gunung
Aku tuh orang yang parnoanya kebangetan dibanding orang-orang normal gitu. Ketika naik gunung, aduh kayaknya kaki aku muat, bukan muat, kaki aku kuat nggak ya naik gunung, capek nggak ya, tersesat nggak ya. Nggak usah dinaik gunung aja gitu. Apa aja gitu. Misalnya kayak tadi ngevlog, kalau misalkan belum dicoba kan kita nggak tahu. Iya sih, bisa bener-bener. Tapi ya begitulah aku males, mager. Itu penyakit utama. Kayaknya itu mah bukan nggak nemuin hobi gitu. Cuma nggak dicari hobinya gitu. Emang bener. Nggak Ya, pernah dicoba. Mungkin begitu. Tapi aku kalau untuk semacam nulis-nulis gitu mah ya bisalah nulis-nulis puisi-puisi. Aku sedang bangun tidur. Ya. Sekarang aku ingin mandi. Kemudian sikat gigi dan membersihkan tempat tidurku. Itu mah bukan puisi. Itu mah kok kayak kenal liriknya. Sangat familiar sekali di telinga. Kok kayak lagu ya. Puisinya sangat bagus sekali. Itu siapa tahu membaca puisi bisa jadi hobi kan. Karena aku tuh gini kayak semacam membaca puisi, membuat puisi atau membuat karya gitu. Aku kadang mikir ada loh orang yang lebih bagus dibanding aku. Jadi ketika mau memunculkan apa yang aku hasilkan tuh, enggak deh, karena orang tuh banyak yang lebih bagus dari aku. Udah cukup jadi pribadi aja. Nah itu kesalahannya. Maksudnya kenapa? Kita itu takut di awal gitu. Mungkin kan orang-orang yang udah besar juga gitu, pelukis atau misalkan puisi kayak yang udah namanya udah gede gitu, penyair gitu ya kan. Mungkin mereka juga pernah merasakan di fase itu, tapi mereka terus mencoba. Nggak mungkin ujuk-ujuk gede gitu kan. Iya benar. Kalau aku ya nggak tahu ya. Lebih tahu diri aja gitu. Tahu diri lu terus cuma segini gitu. Ya udah deh cukup. Udah gitu. Pesimis banget. Emang begitu. Aduh, jangan-jangan hobinya itu. Pesimis jangan sampai kita punya hobi pesimis. Aduh, jangan sampai. Hobi. Kemana itu hobi? Nanti deh kita cari ya. Nanti kalau misalnya udah tahu nih hobinya apa, nanti aku kasih tahu ya. Siap. Oh ternyata hobiku ini gitu, ngabisin uang gitu. Siapa tahu di Google Map ada tuh. Dicari. Kalau enggak searching di Google hobi. Oh iya ya. Apa hobiku gitu ya? Udah pernah di search belum? Belum pernah sih. Aneh juga ya. Dan aku tidak ingin termasuk orang-orang aneh, jadi aku nggak bakal searching itu. Cobain dulu cukup. Orang aneh. Cukup ya. Dan ya aku tapi meskipun aku tidak memiliki hobi yang kayak semacam spesifik gitu, hobi apa, tapi yang penting menurut aku adalah aku bisa menikmati hidup. Dan aku happy kok ketika orang bilang kamu gak punya hobi ya, emang apa, tapi aku happy gitu. Itu kan kunci terpentingnya adalah happy. Jadi apapun hobi kalian harus happy mengerjakan itu. Ya gak sih? Benar. Yang penting happy. Kalau tertekan ya bukan hobi itu mah. Iya juga ya. Benar. Masa kan misalkan hobinya main catur misalkan. Terus itu bisa hobi main catur. Bisa aja. Tiap sore misalkan nongkrong main catur. Jadi tapi ngomong-ngomong catur, dulu aku catur juara 1 loh. Juara. BTW ini kan lagi di rumah nih, nanti aku liatin ya sertifikatnya ya. Berarti hobi aku waktu dulu bisa jadi main catur. Kalau misalnya itu bisa dijadikan hobi. Kalau intens ya, bukan intens. Kalau suka. Oh iya, sekarang aku hobinya adalah main cacing. Itu kan intens tuh aku lakuin tuh setiap ini. Game sejuta umat. Iya, itu hobi nggak tuh? Bisa jadi ya. Main game berarti main cacing. Berarti hobinya main cacing, guys. Sangat berkualitas sekali. Karena kita udah panjang lebar ngomongin cacing, ngomongin hobi. Kalau misalkan dirasa ada yang kurang dimengerti, ada yang pengen topik apa yang harus dibahas, silakan. Ataupun ada yang mau ngasih tahu hobi apa yang harus aku cobain. Iya benar. Silakan tinggalkan jejak kalian di komen. Atau bisa di Instagram aku. Nambah followers. Oh boleh. Boleh follow. Siap apa? Nanti di bawah ini. Siap. Oke. Terima kasih. Saya Jum Sopiandi. Saya Anissa. Pamit undur diri. Bye-bye.